Yang ingin saya sampaikan pada kuliah umum pagi ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Sesuatu yang akan menentukan siapa dan bagaimana kita. Kalau kita rujuk kepada apa yang diinginkan oleh yang menciptakan kita terhadap kita, maka sesungguhnya jelas ada dua tugas utama kita sebagai manusia. Tugas yang pertama dan utama adalah kita menjadi hamba. Bahkan tugas ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita diciptakan menjadi manusia, yaitu ketika kita berada di alam ruh. Alastu bi rabbikum, begitu ketika Allah berbicara kepada ruh, kepada arwah, termasuk kita tentu saja di sana. Allah ingin meminta kesaksian dari kita semua. Bukankah aku ini Rob kalian? Alastu bi rabbikum. Rob di sini bermakna ya Allah sebagai pencipta kita. Pencipta yang bertanggung jawab, yaitu sekaligus memelihara dan mengawal kita untuk hidup dan menjalankan tugas-tugas mulia, diberikan fasilitas, dituntun, diberikan petunjuk. Maka pada waktu itu kita dalam wujud ruh itu langsung menyatakan kesaksiannya. Qalu bala syahid. Berkatalah para ruh itu, termasuk ruh kita, sungguh kami menyaksikan dan mengakui bahwa engkau adalah Rabb kami. Maka kemudian Allah menciptakan kita dalam wujud manusia, bukan lagi dalam bentuk wujud roh, tapi dipadukan dengan sesuatu yang bersifat materi. Wa idz qala rabbuka inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, kalian bisa cari ya nanti ayatnya nih. Bisa ada di slide, bisa juga tidak. Bukan slide ya, bahasa Indonesianya salindia. Dan ingatlah ketika Allah berkata, berfirman atau memberitahu kepada malaikat bahwa sesungguhnya aku ingin menciptakan satu makhluk, basyar, manusia, dari tin. Tin itu adalah tanah. Tin itu elemen materi. Lalu ketika sempurna bentuknya, tentu melalui proses pertumbuhan di rahim ibu kita, dan itu pasti yang menciptakan Allah. Nggak ada pihak lain yang mampu mengklaim itu adalah ciptaan mereka. Wa idza sawaituhu, dan ketika aku sempurnakan bentuknya mulai dari zigot, ya, terus berkembang perlahan-lahan melalui plasenta ibu kita, diberikan rezeki oleh Allah, termasuk akal pikiran kita, jantung, hati, seluruh organ tubuh kita. Begitu telah sempurna, maka Allah tiupkan ruhnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi alam ruh yang tadi itu bagian dari zat Allah dipadukan dengan tin, maka jadilah manusia. Maka kemudian di dalam ayat lain, ini PR juga buat kalian, ada di Salindia atau cari sendiri.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, mengabdi kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Slide-nya mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Nah ini. Jadi kalau kita lihat kita sebagai insan, sebagai manusia, maka yang pertama dan utama adalah kita menjadi abid, menjadi hamba Allah. Itu Allah tegaskan tuh di dalam surah Az-Zariyat ayat 50. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ayat ini atau kalimat ini perlu kita cerna supaya kita paham maksudnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Ini bentuk kalimat inkari atau negasi untuk takkid, untuk menekankan, menegaskan. Tidak datang ke auditorium ini kecuali saya ingin memberikan ceramah umum atau kuliah umum. Kira-kira seperti itu analognya. Iya, sama kan? Tidak saya datang kemari kecuali untuk memberikan kuliah umum. Artinya apa? Artinya apa? Satu-satunya tujuan saya datang kemari pagi ini memang untuk memberikan kuliah umum. Bukan cuma sekedar atau bukan punya tujuan lain. Duduk, ngobrol-ngobrol sama Pak Lukman, makan pisang. Enggak, bukan itu tujuan saya. Saya juga nggak tahu ada pisang di situ. Baru tahu sekarang. Tapi yang sudah saya pahami dari setengah bulan yang lalu, saya akan hadir kemari tanggal 19 Juni. Itu untuk memberikan. Jadi kalau tidak ada acara ini, tiba-tiba saja Pak Panji bilang, Pak Fahmi, acara tidak jadi karena ada ini, ada itu. Saya nggak mungkin datang kemari, betul nggak? Betul nggak? Logis kan? Saya tidak datang kemari kalau tidak ada apa yang saya tujukan atau yang saya maksudkan. Begitu juga kalimat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Maka satu-satunya misi atau tugas utama penciptaan Allah, penciptaan manusia oleh Allah adalah untuk apa? Mengabdi. Kalau dia tidak, kalau tidak ada ceramah di sini atau tidak ada kuliah umum di sini, saya tidak akan datang. Saya tidak datang. Kalau kemudian seorang manusia yang sudah diciptakan, dia tidak menjalankan proses pengabdian, maka sesungguhnya apa? Dia tidak apa? Ini analog ya. Ini kan pola berpikir yang sangat logis. Saya ulang ya. Kalau tidak ada kuliah di sini, saya tidak datang. Jadi tidaklah saya datang kemari karena ada kecuali menjalankan kuliah umum. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi tujuan utama dari penciptaan manusia adalah mengabdi. Oke lah, terciptalah kita nih sebagai manusia. Tapi kemudian kita tidak menjalankan proses pengabdian itu. Maka pada hakikatnya manusia itu tidak diciptakan oleh Allah. Betul nggak? Atau dalam bahasa kasarnya, wujuduhu ka'adamihi. Adanya si manusia yang tidak menjalankan
ibadah itu dipandang oleh Allah sama dengan tidak ada, alias zombie atau seperti mayat atau seperti ya manusia yang tidak diakui oleh Allah kemanusiaannya. Bahkan di dalam satu ayat, di dalam surah Al-A'raf, Allah sebutkan, ketika kita kemudian tidak berupaya untuk menjalankan proses pengabdian, yaitu memahami segala macam cara untuk mengabdi, maka dia disetarakan seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi untuk bisa melakukan proses pengabdian kan kita mesti paham bagaimana caranya sholat, betul nggak? Bagaimana caranya berpuasa, bagaimana caranya haji, bagaimana caranya memahami hal-hal yang haram sehingga kita bisa jauhi, mana pula hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua harus kita pahami, harus kita ketahui. Baru kita bisa menjalankan proses pengabdian itu. Betul nggak? Kalau kita tidak berupaya memahami, maka kita tidak bisa menjalankan proses pengabdian itu. Maka Allah bilang di dalam surah Al-A'raf ayat 176 itu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sama jins dan jin dan manusia. Sama kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunu la yubsiruna biha. Walahum adhanu la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum. Mereka sungguh neraka jahanam nanti diisi oleh para jin dan manusia yang mereka sudah dikasih fasilitas untuk memahami, mengerti, hati, pikiran, kemudian telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat atau petunjuk-petunjuk Allah. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, balhum adall. Surah Al-A'raf 176 atau 179. Silakan nanti dicek. Itu yang pertama, tugas utama kita sebagai manusia. Dari situ kita jangan diubah dulu slide-nya, tolong ke yang tadi aja. Nah ini aja dulu. Ya. Al-abid, yaitu jadi tugas utama kita sebagai manusia adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya, menjauhi segala larangan. Kalau tidak, maka dia tidak diakui kemanusiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya? Kemudian yang kedua, tugas yang kedua. Ternyata Allah juga bukan hanya menugaskan kita menjadi hamba, menjadi manusia yang siap menjalankan segala perintah dan keinginan Allah, tapi juga punya misi yang sangat mulia, yaitu misi kepemimpinan. Misi kepemimpinan ini sangat luar biasa penting sekali. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 31. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ard. Jadi sesungguhnya penciptaan Nabi Adam dulu di surga, lalu kemudian nanti akhirnya ditempatkan di atas muka bumi, itu memang sudah menjadi skenario. Karena memang ternyata tujuan manusia itu adalah menjadi khalifah di muka bumi, bukan di surga. Jadi Bapak Ibu lagi, belum jadi Bapak Ibu ya. Mahasiswa-mahasiswi yang saya
banggakan, jelas bahwa kita harus menjalankan misi itu, menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Pemimpin ini dua tugas utamanya, yaitu al-imarah wa ri'ayah. Di mana tadi itu slide-nya? Al-imarah wa ri'ayah. Ya sudah, slide-nya. Ya ini ya. Jadi yang namanya khilafah itu punya dua tugas, al-imarah wa ri'ayah. Al-imarah itu berarti memakmurkan, imarah. Memakmurkan. Dewan Kemakmuran Masjid, ya, imarah. Memakmurkan berarti menghidupkan. Memakmurkan itu berarti membuat kehidupan itu menjadi aman, ya, tertib, nyaman, damai, sejahtera, gitulah. Sama seperti salah satu tujuan kita berbangsa dan bernegara. Dan nanti kita bahas di sesi agak terakhir nanti. Justru intinya. Ya. Jadi yang namanya khilafah itu adalah fungsi atau tugas utama al-imarah. Memakmurkan kehidupan ini. Menjadikan hidup ini menjadi aman, nyaman, tertib, damai, dan sejahtera. Wari'ayah. Sesudah kita munculkan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera tadi, maka kita harus meriayah. Meriayah itu merawat. Kata rakyat itu berasal dari kata riayah. Ra'in itu artinya memandu, menjaga, mengawal. Kalau kita lihat kehidupan gembala kambing, gembala sapi itu berarti ra'i, mengembala, memastikan bahwa gembala-gembalanya itu tidak dimakan atau diganggu oleh serigala, oleh binatang lain, atau oleh pencuri. Memastikan bahwa gembala atau kambing-kambing itu dapat makanan yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka meriayah itu artinya seperti itu. Nah, inilah tugas kita sebagai manusia. Nah, ternyata untuk menjalankan dua tugas ini, baik sebagai hamba Allah, al-abid maupun sebagai khalifah, kedua-duanya memerlukan kemampuan berpikir. Dia akan optimal proses pengabdiannya dan dia akan optimal menjalankan fungsi kepemimpinan bergantung kepada seberapa hebat kita menggunakan akal pikiran kita. Inilah kalian mahasiswi yang berada di semester sekian di STT Nurul Fikri di dalam rangka upaya kita terus-menerus memberdayakan akal pikiran kita agar bisa menjalankan peran abid dan peran khalifah. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim ya, kita didorong terus untuk bisa memberdayakan akal pikiran kita. Maka ayat pertama di dalam ajaran atau di dalam Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa bunyinya? Yang pertama kali turun, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah perintah pertama di dalam rangka menegaskan dan memastikan bahwa kita akan berproses menjadi manusia paripurna, yaitu menjalankan peran kehambaan dan menjalankan peran kepemimpinan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan sekian banyak ayat-ayat lain, afala taqilun, afala tafakkarun, afala tubsirun. Banyak sekali. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim ada terminologi ulul albab.
Ulul albab itu adalah orang yang telah mampu menjalankan proses-proses belajarnya sedemikian rupa sehingga sampai pada tahapan mampu memecahkan masalah gitu. Kita tahu proses berpikir yang paling tinggi adalah solve the problem. Karena kehidupan ini semua isinya adalah masalah. Betul. Ya. Setiap kita berada dalam satu fragmen kehidupan, pasti yang kita hadapi adalah masalah. Masalah lingkungan, ya. Masalah komunikasi, masalah fasilitas air, masalah macam-macam. Ketika satu saat Zulkarnain sampai pada satu tempat, dia dikeluhkan oleh satu kaum bagaimana caranya agar bisa melindungi diri mereka dari segala macam ancaman. Ya'juj wa ma'juj. Betul? Ya, ingatkan surah Al-Kahfi itu. Itu masalah. Jadi Nabi Zulkarnain dihadapkan satu masalah, masalah keamanan, masalah ancaman, masalah kezaliman. Bagaimana caranya? Maka kemudian muncullah solusi yang sangat luar biasa dari Zulkarnain, yaitu membuat dinding pembatas yang sangat kokoh, perpaduan antara besi dengan tembaga. Itu kan solusi, ya, menjadi dinding yang tidak bisa ditembus. Maka sekarang kita harus pastikan proses-proses pendidikan kita dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, proses-proses belajarnya harus mengarah kepada solve the problems. Dalam bahasa kurikulum kita kenal dengan higher order thinking skills, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Itulah ulul albab. Lub itu inti pikiran, inti akal, lub itu. Albab itu berarti dia punya banyak sekali cara-cara untuk menemukan solusi. Dunia kedokteran begitu juga. Yang dihadapi adalah berbagai macam penyakit. Maka dilakukan proses diagnosis. Cari bagaimana mengatasinya. Nah, ulul albab itu ciri khasnya kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi yang namanya ulul albab itu adalah mereka yang terus-menerus zikir atau dekat dengan Allah dan sekaligus juga berpikir keras, merenung, tafakur, bahasa ilmiahnya atau terus-menerus melakukan proses-proses kreatif atau berpikir kritis, analitis, kemudian inovatif. Sampai menemukan sesuatu yang baru atau menemukan sesuatu yang bisa memecahkan masalah. Itu namanya berpikir produktif. Kalau di perguruan tinggi atau di sekolah tinggi, salah satu ukuran keberhasilan, keunggulan dari satu universitas atau perguruan tinggi adalah produktivitas. Mungkin para dosennya dan juga lembaga perguruan tingginya, yaitu melalui tiga Tridharma. Ada pengabdian masyarakat, penelitian dan pendidikan, akademik ya. Asal mulanya di akademik dulu dong, akademik yang bagus, produktif segala macam. Seperti ini kan adalah salah satu kegiatan akademik ya. Setelah proses-proses akademiknya efektif ya, interaktif, efektif, maka tentu muncul tuntutan riset, penelitian. Bagaimana kemudian nanti dosen atau perguruan tinggi bisa memfasilitasi
Karena riset ini sesungguhnya adalah proses berpikir yang complicated dan menuntut sumber daya pemikiran yang sangat luar biasa untuk menemukan satu solusi. Itu riset. Dan riset ini juga langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Tabarok. Risetnya bahasa Inggrisnya research. Iya. Yeah. Research itu artinya apa? Penelitian. Riset itu apa? Kajian. Iya, cuma arti kamusnya apa? Research. Apa ri? Search, mencari atau ya menemukan, search, mencari, melihat dengan observasi, dengan melihat dengan basirah, melihat dengan segala macam. Melihat berulang-ulang. Research gitu kan? Nah, itu di dalam Al-Qur'an juga di dalam surah Tabarok disebutkan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Terus apa? Terus alladzi khalaqas samawati wal apa? Walladzi khalaqas samawati wal ard. Bukan, astaghfirullahalazim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah menciptakan berlapis-lapis alam semesta ini, ya. Lalu kata Allah apa? Farji'il basar. Apa arti farji'il basar? Lihat kembali. Lihat berulang-ulang. Farji'il basar, summarji'il basar karrotaini. Sampai diulang-ulang. Lihat berulang-ulang. Lihat sekali lagi. Itu kan research. Perintah research gitu. Karena memang aktivitas riset itu adalah aktivitas sang ulul albab gitu. Jadi kalau kita mau menjadi manusia paripurna, mau menjadi pemimpin, menjadi hamba Allah yang sukses, menjadi pemimpin yang sejati, maka mau nggak mau memang kita harus belajar, menuntut ilmu. Semakin banyak kita, semakin intens kita menuntut ilmu, maka kualitas kita akan semakin tinggi. Karena kita semakin paham, semakin banyak repertoar pengetahuan kita, semakin banyak peluang kita menemukan berbagai macam solusi. Maka oleh karena itu Allah mengangkat derajat orang-orang beriman yang memiliki ilmu pengetahuan. Ya kan? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utul ilm darajat. Darajat juga pakai bentuk jamak, diangkat kemuliaannya, kejayaannya, kesuksesannya, kebahagiaannya dikenal oleh orang, itu Allah angkat. Kalau kita berilmu, karena ilmu yang kita harapkan, yang kita dapatkan, kita berdoa juga agar ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Di setiap subuh itu diajarkan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Jadi bukan cuma sekedar minta ilmu, tapi minta ilmu yang bermanfaat. Kalau kita terus-menerus berinteraksi dengan ilmu pengetahuan, salah satunya melalui proses kuliah ini, maka tentu saja perlahan-lahan tapi pasti insya Allah kita akan menjadi orang-orang hebat, insya Allah. Akan menjadi pemimpin dan hamba-hamba Allah yang sejati. Minimal memimpin diri kita sendiri. Itu paling minim, memimpin diri kita sendiri. Berarti kita tidak menjadi beban orang tua kita lagi. Iya kan? Selama ini kan masih dibiayai oleh orang tua kan, ngaku, betul nggak? Iya, masih minta jajan, masih minta macam-macam. Tapi dengan berinteraksi dengan STT Nurul Fikri ini, perlahan-lahan insya Allah kalian akan menjadi mandiri. Syukur kalau nanti bisa bekerja atau menciptakan pekerjaan.
Sehingga kebutuhan hidup kalian untuk kuota, untuk makan, untuk beli tas, beli sepatu, kalian bisa lakukan itu sendiri dengan kemampuan, kemandirian sendiri. Ini kan asyik, ini kan hebat, Pak. Itu enggak? Apalagi ketika usia kalian masih sangat muda. Itu saja sudah kebanggaan orang tua. Orang tua sungguh bangga punya anaknya karena umur 20, 21 tapi sudah bisa mandiri. Sudah bisa mengurangi beban. Bapak Ibu yang dari kalian kecil itu mereka sudah luar biasa babak belur. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala sehingga kalian menjadi orang seperti itu. Maka saatnya kalian mengurangi beban. Itu memimpin diri sendiri. Kalau terus ditingkatkan maka kalian akan menjadi orang-orang hebat, yaitu memberikan support manfaat buat keluarga. Bukan cuma untuk memenuhi diri sendiri, tapi juga bisa menolong keluarga kita. Membahagiakan Bapak Ibu kita. Yang tadinya rumah kontrakan mungkin perlahan-lahan bisa bantu beli rumah sendiri. Yang Bapak tadi selalu naik ojek online dikasih motor sendiri atau dikasih mobil, Masya Allah luar biasa. Bahkan suatu saat bisa mengantarkan, membiayai Bapak Ibu umroh dan haji misalnya. Ini kan dahsyat luar biasa. Begitu Bapak Ibu sakit, kita yang ngurus mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau kemudian kita juga bisa menjadi pemimpin di tengah keluarga besar. Adik kakak kita, paman kita. Kita menjadi rujukan, kita menjadi sumber kebaikan buat mereka. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian dengan belajar itu menjadi orang yang mampu menjalankan praktek khalifah ini. Minimal khalifah untuk keluarga. Ini saja sudah sangat luar biasa. Apatah lagi kalau kemudian terus-menerus belajar sampai akhirnya mampu memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa dan negara. Allah luar biasa. Itu bisa kita lakukan dari sekarang. Tergantung bagaimana kalian memandang diri kalian seperti apa dan bagaimana. Maka kemudian yang berikutnya inilah saya harapkan bahwa ketika menjadi mahasiswa kita juga mesti paham, mesti mengerti bahwa yang namanya mahasiswa atau pemuda adalah masa-masa di mana kita punya idealisme, punya semangat. Tidak dikatakan pemuda kalau di dalamnya tidak ada girah, tidak ada semangat. Kalau kita lihat sejarah, hampir semua pentas sejarah itu dicerahkan, diramaikan, atau dipelopori oleh anak-anak muda. Makanya tadi dalam Al-Quran dibaca oleh qari kita, siapa tadi? Iqbal membaca penggalan surah Al-Kahfi. Di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala cerita tentang anak muda diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam cerita Al-Kahfi. Pemuda-pemuda yang memperjuangkan kebenaran walaupun mereka harus bersembunyi di dalam gua. Dalam rangka mengawal dan memelihara ideologi mereka, keyakinan mereka. Nah sekarang kalian berada di tengah-tengah masyarakat. Kalian tidak berada di dalam ruang kosong, tapi ruang nyata, kehidupan yang nyata.
kehidupan yang ada di negeri kita, di negeri Indonesia. Negeri yang sudah 70 tahun lebih, 70 berapa? 77 ya. Melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Dengan pengorbanan dan daya juang yang sangat luar biasa. Maka ketika deklarasi kemerdekaan, para pendiri bangsa, ya, tokoh-tokoh kita yang sangat luar biasa yang juga dulu anak-anak muda, ya, salah satu yang berperan tuh anak-anak muda ya. Ketika mereka misal menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok itu kan anak muda ya. Akhirnya merdekalah kita, maka di dalam kemerdekaan itu ditancapkan cita-cita yang sangat luar biasa. Cita-cita itu kemudian dilekatkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Sebelum UUD 45, mereka berkumpul di dalam satu rapat atau sidang BPUPKI, membuat semacam values atau dasar atau filosofi negara kita. Maka muncullah 5 sila. Ya. Di sini juga kalian harus agak berpikir kritis nih. Nanti mungkin suatu saat kalau perlu ada sosialisasi 4 pilar kita bahas khusus nih. Ini cukup ramai, cukup seru. Yang saya khawatirkan adalah putusnya sejarah antara generasi kalian nih ya dengan sejarah perjuangan bangsa. Ya, di situ ada hal yang perlu kita pahami. Alhasil muncullah 5 sila itu. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya nanti kita bahas ya. Lalu 5 sila ini ya, ini dijadikan semacam pedoman buat kita berbangsa dan bernegara. Salah satu yang ingin saya tekankan di sini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kita resapi. Sejak 77 tahun yang lalu, kita berharap Indonesia ini diselenggarakan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kita ucapkan bersama nih, biar lebih meresap. Ya, 1, 2, 3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang dicanangkan sejak 77 tahun yang lalu. Tidak boleh ada satu pihak pun yang mengkhianati sila ini. Kenapa? Karena memang kita berbangsa dan bernegara tujuannya adalah untuk salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Ada 4 tujuan berbangsa dan bernegara yang dilekatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mukadimahnya. Ya kan? Memajukan kesejahteraan umum. Berarti tugas dari negara dan bangsa ini yang nanti diberi tanggung jawab kepada pemerintah adalah memajukan kesejahteraan umum. Ini kan sejalan nanti dengan tugas khalifah yang tadi saya sebut. Al-Imarah wariayah, betul nggak? Al-Imarah itu kan memajukan kesejahteraan umum. Melindungi segenap tanah tumpah darah. Ini kan ketertiban. Bukan ketertiban, Pak. Ya, membuat kehidupan kita menjadi aman, melindungi dari segala macam tindakan kezaliman, kriminalitas, diskriminasi dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang menjadi salah satu tujuan kita berbangsa dan bernegara. Artinya pemerintah wajib melindungi segenap tanah tumpah darah, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Berapa ratus ribu warga Indonesia yang misalnya mencari nafkah di luar negeri. Itu kan
kan juga harus dilindungi oleh negara. Atau mereka-mereka yang berada di perbatasan-perbatasan atau dimanapun. Maka tugas pemerintah adalah harus melindungi mereka. Yang ketiga apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas pemerintah adalah memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus cerdas. Kenapa harus cerdas? Kita jadi paham. Ya. Kalau dia cerdas, dia akan menjadi manusia yang sesungguhnya. Seperti yang tadi kita bahas. Betul nggak? Kalau dia tidak cerdas, tidak menggunakan akal pikirannya, maka drop tuh nilai kemanusiaannya. Maka wajib bagi pemerintah untuk mengupayakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional yang bermutu. Itu pesan pasal 31 ayat 1 sampai 5. Undang-Undang Dasar 1945 sudah dicanangkan 77 tahun yang lalu. Dan kemudian yang keempat, ikut menyelenggarakan ketertiban dunia. Untuk bisa ikut menyelenggarakan ketertiban dunia, bangsa dan negara Indonesia itu harus punya izah, punya wibawa, punya martabat, punya pemimpin yang hebat. Kalau enggak ya dilecehkan. Proposalnya ditolak. Proposal kedamaian, proposal apapun jadi ditertawakan. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lalu juga 4 dari cita-cita yang sudah kita pahami itu menjadi amanah. Lalu kemudian kita sebagai mahasiswa, kalian sebagai mahasiswa ya, saya juga mahasiswa lah insya Allah ya, itu harus berpikir kritis. Apakah kemudian pemerintahan yang bergonta-ganti ya, atau yang sekarang lah ya, telah menjalankan amanah tersebut? Itulah yang perlu kita kritisi. Lalu di mana peran kita sebagai warga negara, sebagai mahasiswa yang kritis? Apakah kita diam saja? Misalnya ketika negara Republik Indonesia yang kaya luar biasa ini ternyata hanya dikuasai oleh segelintir tertentu saja. Jadi menurut penelitian atau riset dari UGM, itu kekayaan negara Republik Indonesia ini hanya dikuasai oleh sekitar 8% orang saja. Sekarang ada sekitar 40% masyarakat yang mengalami kehidupan yang sulit. Masyarakat miskin itu bisa sampai 40%. Bukan berarti 60% sudah hebat, bukan. 40% berikutnya hidup pas-pasan saja. Kalau tadi 40% itu memang susah, sulit, 40% berikutnya ya pas-pasan saja. UMR lah gitu kira-kira. Bisa hidup, tapi ya ala kadarnya. Baru 20% bisa dianggap mapan. Berarti tidak terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ini hoax? Ya, itu tugas kalian memastikan apakah benar. Saya berkali-kali mendatangi satu daerah. Daerah tersebut adalah penghasil tambang yang sangat luar biasa. Bahkan volumenya berkelas dunia. Saya pernah ke Sangatta di Kalimantan Timur. Itu penghasil batu bara. Saya pernah ke Muara Enim, itu juga penghasil batu bara. Itu batu bara sampai sekarang nggak habis-habis, masih ada. Dan itu diambil, dieksploitasi itu ribuan ton dan sudah puluhan tahun. Saya jalan dari Palembang ke Muara Enim naik jam Innova 4 jam, itu selalu beberapa kali melewati perlintasan kereta api. Sehingga kita harus nunggu. Yang lewat adalah 60 gerbong kereta.
60 apa tuh? 60 rangkaian gerbong isi semua batu bara. Dibawa kemana saya tanya itu? Itu dari Muara Enim ke Sungai Musi. Sungai Musi sudah ditunggu oleh kapal-kapal penampung, lalu dibawa ke Muara, dibawa ke negeri entah berantah, entah ke Jepang, entah ke Cina, entah kemana. Itu sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Artinya sampai sekarang masih ada gitu loh. Berarti kan kaya tuh Muara Enim. Tapi masyarakatnya tertinggal. Pendidikannya juga tertinggal. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa bagi masyarakat kita sesungguhnya punya potensi mampu karena Indonesia itu kaya raya luar biasa. Tapi ketidakadilan inilah yang mengakibatkan masyarakat menjadi tertinggal. Rata-rata sekolah masyarakat Indonesia umur 25 tahun ke atas itu cuma sampai kelas 2 SMP sampai sekarang. Walaupun harapan lama sekolahnya bagi anak-anak SD itu sampai 13 tahun, tapi ketika diukur penduduk Indonesia yang usia 25 tahun ke atas, itu ternyata rata-rata cuma sampai kelas 2 SMP. Wajar kalau kemudian indeks pembangunan kita, IPM kita itu selalu rendah. Selalu ranking terbawah. Saya khawatir jangan-jangan memang ini kemiskinan dan kebodohan struktural yang dipelihara agar mereka kemudian bisa diperdaya nanti dalam kontestasi pemilu. Kan kenyataannya seperti itu. Hampir setiap proses rekrutmen kepemimpinan di pemerintahan, maka banyak pihak-pihak yang punya dana triliunan, kemudian membeli suara orang-orang bodoh dan miskin tadi yang jumlahnya puluhan juta, akhirnya mengalir ke suara-suara mereka. Ini bukan hal baru. Kalau kita lihat, kemarin saya di Komisi 10 bertemu dengan perwakilan OECD ya, yang menyelenggarakan pengukuran reading ability, science dan matematik PISA. Dia memberikan informasi kepada kita bahwa PISA ini kan tes kemampuan dasar dari negara-negara berkembang, ada 45 negara yang diukur, yang diambil anak-anak umur 15 tahun, artinya anak-anak SMP kelas 3 lah. Yang dianggap sudah cukup mengalami proses pendidikan selama 9 tahun. Nah, sejak tahun 2000 sampai 2018, kemampuan literasi dan numerasi kita atau kemampuan membaca, matematik, dan sains kita selalu rendah. Dari 47 itu ranking 45, ranking 43, ranking 46. Itu sudah sejak tahun 2000 sampai 2018. Nanti 2022 sebentar lagi dirilis dugaan mereka, ya Indonesia nggak banyak berubah. Kita bertanya kepada mereka, kenapa Indonesia ini selalu rendah? Jawabannya sederhana. Atau saya minta apa yang diberikan rekomendasi oleh mereka agar kemampuan ini menjadi meningkat. Apa yang dilakukan oleh negara-negara lain yang asalnya rendah kemudian mereka meningkat. Kayak Thailand segala macam itu meningkat. Ya jawabannya sederhana. Jadikan pendidikan itu panglima pembangunan. Atau pemerintah harus menomorsatukan pendidikan. Salah satunya misalnya mengangkat harkat dan martabat guru dan dosen. Agar mereka direkrut dengan seleksi yang cukup, diberikan bimbingan sehingga menjadi kompeten, lalu disebar ke seluruh Indonesia dan diberikan gaji yang cukup sehingga menjadi profesi yang bermartabat gitu. Profesi yang diminati oleh banyak pihak. Sekarang kan gaji komisaris Pertamina 500 juta per bulan. Gaji dosen berapa Pak Lukman? Saya pernah bertemu juga dengan dosen yang datang ke Komisi 10, dia bilang gaji dia selama 18 tahun, itu sekarang nih yang paling bagus katanya. Berapa Pak? Gajinya 8 juta.
Udah 18 tahun mengabdi 8 juta. Saya bilang 8 juta Pak, kalah sama gaji guru SD saya Pak. Jadi indeks literasi kita juga salah satu yang terburuk di dunia. Kemampuan membaca anak-anak Indonesia. Jangankan kemampuan, minat membaca saja rendah. Minat membaca rendah, kan awalnya minat dulu, habis minat baru gemar ya. Gemar itu arti budaya membaca. Yang ketiga baru memiliki keterampilan membaca. Negara-negara lain sudah pada level 3 nih. Keterampilan membaca, yaitu memahami isi bacaan, mampu mengaitkan dengan referensi-referensi lain, lalu mengeluarkan ide dan gagasan berdasarkan hasil bacaan itu dan akhirnya memberikan sesuatu yang baru. Itu skill, reading ability, reading skill. Di Indonesia minat saja masih rendah. Ini problematika kita. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah? Mengangkat budaya membaca ini diserahkan tanggung jawab kepada Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional itu setiap tahun hanya dikasih anggaran kurang dari 1 triliun. 700 jutaan. 700 miliaran saja. Untuk Indonesia yang sangat luar biasa luas. Bandingkan dengan proyek kereta api cepat. Yang nggak jelas manfaatnya. Ya, itu 187 triliun kalau nggak salah. Apalagi IKN, ampun. Ya. Jadi di sini ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun sudah diamanahkan 600 triliun setiap tahun untuk program pendidikan, tetapi itu tersebar ke seluruh kementerian dan lembaga dan banyak dijadikan proyek-proyek bancakan. Banyak bocornya gitu. Manfaatnya tidak berkembang secara signifikan. Inilah kemudian seharusnya kita berperan aktif. Nah, saya kebetulan saya di DPR RI itu ditugaskan di Komisi 10. Jadi Komisi 10 ini adalah komisi yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, Dikti, Ristek, kemudian Perpustakaan Nasional, di samping Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Pemuda dan Olahraga. Termasuk pemuda. Kementerian Pemuda dan Olahraga itu anggarannya cuma kecil sekali, anggaran pemuda itu. Dan disinilah maksud saya adalah bagaimana kemudian mahasiswa itu mesti berperan aktif. Peran aktif untuk memastikan bahwa negeri kita ini negeri yang harus menjadi negeri yang berdaulat dan bermartabat. Dan itu tidak bisa tidak, peran mahasiswa sangat menentukan. Apalagi kalian akan mewarisi negeri yang kaya raya luar biasa, tapi hutangnya juga bejibun. Ya itu mungkin karena salah urus. Belanja pada hal-hal yang tidak terlalu prioritas. Ini lagi rame juga proyek Mandalika tuh ya. Proyek Mandalika itu ternyata menyisakan hutang triliunan yang di NTB kemarin yang mau membangun sirkuit. Kereta api cepat katanya 80 tahun juga belum balik modal. Apalagi IKN ya. Udah diobrol aja ke Singapura. Dengan berbagai macam diskon. Akhirnya nanti menjadi kota satelitnya orang-orang asing di situ. Gak jelas gitu arah kebijakannya. 2045 katanya Indonesia akan menjadi
Indonesia emas 2045. 100 tahun Indonesia merdeka. Betul nggak? Nah itu adalah masa-masa kalian. 22 tahun lagi. Kalian sekarang umur berapa? 20. Berarti 23 tahun, 40-an umur. Itulah kalian di situ. Kalau kita mungkin sudah didoakan kali oleh kalian ya. Dengan Al-Fatihah segala macam. Tapi mudah-mudahan umur panjang. Amin ya Allah. Berarti tidak bisa berpangku tangan gitu maksud saya. Tidak bisa cuek, tidak bisa diam. Terutama dalam konteks kebijakan politik. Nggak bisa diam. Karena kalau kita diam, kita akan menjadi korban politik. Termasuk ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak petani, itu nggak bisa abai terhadap politik. Karena dia akan menjadi korban kebijakan politik. Betul nggak? Misalnya harga gas di rumah itu kan yang dikeluhkan oleh ibu-ibu, itu kan kebijakan politik. Anggaran APBN yang begini besar itu seharusnya tuh untuk pembangunan, untuk masalah masyarakat, tapi sekian persen dialihkan ke IKN Kalimantan sana. Nggak jelas kita di sini gimana. Atau membangun kereta api cepat yang nggak juga kita nikmati. Itu kan kebijakan politik. Jadi kita harus punya kepedulian agar roda pemerintahan ini berjalan sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu saran saya adalah kita kemudian terjun ke masyarakat. Yang tadi Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama kita tingkatkan kualitas pembelajaran kita, akademik kita di sini, ya kan? Ceram umum, di kelas-kelas, banyak tugas-tugas akademik, terus tingkat produktif insya Allah. Kemudian lakukan proses belajar yang lebih tinggi, yaitu riset, kajian. Kajian ini bisa melibatkan juga para ahli, melibatkan masyarakat, dan segala macam. Kalau udah ada hasilnya ataupun belum ada hasilnya, bisa kemudian kita terjun ke masyarakat. Terjun ke masyarakat itu setidak-tidaknya kita observasi, kita mengamati apa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Pasang kuping biar terang gitu loh. Sehingga kita memahami denyut-denyut curhatan penderitaan mereka dari rumah sekitar kita. Kadang-kadang kita perlu ngobrol-ngobrol sama supir ojek online, kepanasan, kehujanan, cari 2.000, 10.000, 5.000 untuk nafkah keluarga mereka. Bagaimana coba persepsi mereka terhadap industri atau perusahaan ojeknya? Katanya mereka, saya pernah dapat keluhan, mereka nggak ada jaminan asuransi kecelakaan. Mereka menganggap perusahaan ojek ini agak kejam dengan driver-drivernya. Apa tahu, itu yang perlu dipelajari, dilihat, dipahami. Petani-petani yang sudah di Bogor nih, di Bogor, sebagai kalian mungkin tempat tinggal di Bogor. Bertani, hasilnya luar biasa, dapat talas-talas yang bagus-bagus, tapi nggak bisa menjual. Harganya murah. Atau petani beras, panen nih kalau panen banyak, pemerintah mengimpor beras, habis beras itu nggak bisa dijual, itu harga murah. Dan itu terjadi. Padahal apabila pertanian ini diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, lalu panen raya, nggak usah impor. Hargai itu sejerih petani. Dibeli oleh negara misalnya, kan cakep itu. Itu semua ada aktivitas politik. Dan termasuk 2024 ini adalah tahun politik. Akan banyak sekali problematika. Nah, proses politik 2024 ada proses rekrutmen
kepemimpinan pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Baik anggota DPR RI, provinsi kabupaten maupun presiden dan seterusnya. Itu 2024. Ini kan juga gonjang-ganjing juga luar biasa. Sebagai seorang mahasiswa itu harus paham, harus peka. Jangan biarkan negeri kalian ini dirampok oleh Bromo Corah. Jangan biarkan kemudian negeri kita ini habis dikorup oleh penguasa-penguasa yang bermain mata dengan pengusaha-pengusaha. Apalagi pengusaha-pengusaha yang rakus, ya, yang nggak pernah puas. Yang kemudian kita sebut dengan oligarki itu. Jangan biarkan jutaan rakyat Indonesia menderita kemiskinan, kesulitan mendapatkan pendidikan. Puluhan kali saya datang ke sekolah-sekolah dasar atau SMP di Kabupaten Bogor, itu sekolahannya sangat menyedihkan. Nggak jauh dari Jakarta, desa-desa tertentu. Ruang kelasnya sederhana, sempit, ruang bermain nggak ada. Bagaimana mungkin akan melahirkan anak-anak hebat kalau SD negeri saja seperti itu gitu. Karena nggak ada perhatian yang cukup dari pemerintah. Karena mereka tidak menjadikan pendidikan sebagai panglima bangunan. Mereka lebih menggelontorkan ratusan triliun untuk membangun bandara yang kemudian nggak jelas manfaatnya. Dan seterusnya begitu. Ini yang maksud saya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa dan kalian akan menjadi orang-orang utama dan pertama nanti di tahun berikutnya, 10-15 tahun yang akan datang. Maka dari panggung kuliah umum sekolah teknologi terpadu Nurul Fikri ini saya memesankan kepada kalian, jadilah mahasiswa-mahasiswa yang hebat, bukan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang biasa-biasa saja. Mumpung masih muda, mumpung masih punya idealisme, mumpung masih punya fasilitas-fasilitas yang kalian bisa nikmati. Dan jangan lupa kalian dapat atau bisa kuliah di sini juga akibat kebijakan politik. Akibat kebijakan politik ini diperjuangkan, ya, diadvokasi. Maka kalian harus kembalikan apa yang sudah kalian nikmati dapatin kepada rakyat Indonesia, ya, kepada negara kalian yang menunggu kalian. Dan kalian tidak sendiri, kalian bisa berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa lain di seluruh Indonesia yang memiliki gairah atau memiliki cita-cita dan semangat yang sama. Dengan demikian insya Allah negara ini akan berada di pangkuan kalian insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Dan itu harus diyakini karena sesungguhnya Indonesia masih sangat kaya raya luar biasa. Pernah ada yang mengatakan seandainya satu kekayaan barang tambang saja dikelola dengan benar, maka setiap rumah tangga di Indonesia akan dapat 20 juta rupiah setiap bulan. Seluruh rakyat Indonesia, bayangkan. Berarti betapa kayanya kita. Memang luar biasa kaya. Kekayaan nikel tuh yang di Maluku Utara, yang kemudian diambil begitu saja dengan harga murah oleh Cina, itu depositnya sangat luar biasa. Di Gunung Ciremai, satu gunung itu terkandung geotermal, katanya salah satu deposit geotermal terbesar di dunia. Artinya negeri kita masih sangat luar biasa. Dan itu adalah kekayaan yang harus kalian pertahankan. Jangan sampai kembali tadi dikuasai oleh Bromo Corah politik. Atau negara-negara asing yang pasti menetes air liurnya melihat kekayaan Indonesia. Dan ingat seluruh penjajahan di atas muka bumi ini sejak zaman dahulu itu karena kekayaan satu negara. Entah itu energi, entah itu rempah-rempah, mereka masih akan berupaya untuk menguasai. Baik secara militer, pakai cara-cara yang lain. Melalui jerat ekonomi, atau melalui melemahkan generasi kita dengan
budaya-budaya yang merusak. Yang sekarang sedang mengerikan adalah paham-paham LGBT. LGBT itu sedang benar-benar berupaya masuk ke Indonesia. Kemarin dapat informasi di dalam satu daerah, mana tuh, beredar juga tuh di medsos, anak-anak SD itu sudah terpapar dengan pemikiran-pemikiran LGBT. Jadi kita ini negeri yang diserang oleh LGBT, oleh narkoba, oleh pornografi, oleh gaya hidup yang membuat anak-anak muda kita bukan tidak mungkin akan terpedaya. Apalagi melalui teknologi digital. Kita dengarkan ceramah, tapi juga masuk ke algoritma HP kita, YouTube kita juga yang buruk-buruk. Film-film yang ada di HP kita tuh melalui Netflix ya, atau melalui platform yang lain, itu juga mengandung pesan-pesan yang sangat luar biasa. Jadi kita harus kritis dan harus peduli. Demikian barangkali mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan tentu saja saya sangat berharap agar kalian benar-benar menjadi mahasiswa yang aktif ya, di 3 ranah tadi ya. Ranah akademik, kemudian ranah lakukan penelitian, inovasi-inovasi, dan kemudian ranah pengabdian masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Bapak Dr. Fahmi Aledrus MM MED. Dan kami berikan 3 penanya. Apakah ada yang ingin? Baik, boleh berdiri ya yang ingin bertanya.